karena saya care ya, tanpa ada maksud untuk mengubah apapun ya, karena yang di sebelah sana artinya kamu ya, tidak terpisah dari tubuh dan pikiran ini ya. Maka saya banyak sekali melakukan edukasi-edukasi ya untuk menaikkan kesadaran massa ya. Tertuntunnya seperti itu teman-teman ya. Tidak ada maksud untuk mengubah apapun karena semuanya itu sudah kesempurnaan ya. Bahkan apa yang saya lakukan itu pun sudah bagian dari kesempurnaan itu ya. Kamu mungkin melihat ya bahwa saya banyak sekali membagikan ya konten-konten tentang pencurian atau pelanggaran hak cipta ya. Karena kalau seandainya dibiarkan ya, kalau kamu merasa paling suci karena kamu ngerasa udah belajar banyak sekali tentang kesadaran dan ilmu spiritual ya, akhirnya kamu membiarkan sesuatu yang tidak selaras ya, dan bilang bahwa semua sudah seapa adanya ya. Memang di tingkat yang paling tinggi betul seperti itu ya, tapi bagaimanapun juga ya, kalau kita masih hidup berdampingan, pencurian itu nggak bisa dibenarkan teman-teman ya. Kalau di agama aja ya, kalau agama yang saya anut itu ada ayatnya ya. Kalau kamu mencuri ya, pertama tangan kanan dipotong ya. Kemudian kalau masih mencuri juga, tangan kiri dipotong ya. Artinya itu sudah sangat keras, bener gak sih? Ya. Jadi kalau saya mengutip pasangan saya Matis ya, jangan so bijak. Berarti kalau kamu so bijak adalah kamu adalah orang-orang bijak yang gak punya tangan dong. Ya, karena membenarkan pencurian. Iya nggak? Jadi kalau seandainya kamu belum deal sama emosi kamu sendiri ya, terutama kalau kamu masih merasa bahwa kamu itu adalah siapapun nama kamu dipanggil ya, kamu ada di tempat yang tepat untuk belajar melepaskan emosi. Saya Adelia, saya healing coach dengan menggunakan Sedona Method. Saya adalah satu-satunya instruktur resmi di Indonesia yang disertifikasi oleh Sedona Training Associates. Saya dimentori langsung oleh Heldo Skin yang mewarisi Sedona Method dari Lester Levinson. Saya membantu kamu untuk melepaskan emosi dan keyakinan negatif yang bikin kamu gak bisa hidup bahagia. Kita akan ngobrol sama teman-teman ya, kita akan gantian ya, yang mau berbagi tentang hal ini ya. Mungkin mulai dari Grogi. Sisil, grogi, Oke. oke. Sekarang groginya boleh nggak lepasin dulu? Eh, boleh, boleh, Boleh. Oke, biarkan aja terurai dulu boleh nggak? boleh. Oke, good. Boleh. Oke. Iya Coach, thank you ya Coach untuk kesempatannya buat live hari ini. Sama-sama, terima kasih Sisil sudah bersedia untuk berbagi. Iya, ya itu waktu dengar kabar yang di grup itu, yang dibagiin itu ada channel yang ngebajak punya Coach Lia tuh. Aduh, apa tuh sebenarnya sebelum-sebelumnya tuh juga apa di YouTube saya tuh juga ada sih seliweran beberapa ya pakai fotonya Coach Lia gitu loh. Tapi aku lihat channelnya oh bukan Sedona Method Indonesia. Ini bahkan ada yang juga yang Coach Lia waktu pernah di Ngaji Roso ya itu juga banyak yang upload ulang loh Coach video-videonya gitu. Terus apa ini orang-orang kok ini banget ya maksudnya mencuri apa ya bener terang-terangan gitu loh kok nyurinya tuh terang-terangan banget ya itu kan banyak yang nonton gitu loh maksudnya nggak tahu malu atau gimana. Iya, itu karena duitnya masuk ke mereka semua. Karena kalau seandainya Iya. berdasarkan pengalaman saya ya, kemarin itu Heeh. kan sempat ada satu channel yang besar loh, itu followernya hampir 40.000, 40.000 Oh, banyak sekali kan gitu. Saya banyak yang cek follow. ya, banyak sekali loh itu. Heeh. Saya cek dari dia banyak ambil dari video-video lain. Video-video dari yang lain itu yang viewernya itu cuman kayak ratusan, puluhan gitu. Sementara video saya itu K, jadi artinya puluhan ribu. Ya, gitu. Jadi dia dapat Heeh. duitnya dari situ gitu. Itu kan untuk keuntungan pribadi gitu kan. Memang kita bisa bilang gitu, tapi kan itu ilmunya dibagikan yang lain juga dapat apa segala macam gitu ya. Kalau gitu uangnya sumbangin ya. Uang yang kamu dapat dari itu kalau kamu memang ingin membantu yang lain, sumbangkan aja uangnya, jangan dimasukin ke kantong pribadi dong. Iya gak sih? Iya Itu benar kalau benar kata benar. saya, bener gak? Iya, itu kan enggak, maksudnya hal yang sebenarnya salah kan kalau dipikir. Aku nggak ngerti ya kalau orang yang mikir itu nggak salah tuh kok aneh ya. Maksudnya itu jelas-jelas kalau kita tanya sama hati kita sendiri tuh jelas salah loh kalau melakukan hal seperti itu. Kita juga misalnya kalau kita sebagai orang yang nonton ya, nonton YouTube, terus ternyata dia
kelihatan videonya itu bukan original video dia gitu, atau yang dia bagikan itu apa tuh namanya, nyontek atau apa tuh namanya, ngambil dari video orang lain. Itu juga kita sebenarnya tahu sih kalau itu nggak usah ditonton gitu. Oh, ini video aslinya ada, cari yang aslinya aja gitu. Kayak kalau nonton film bajakan sama film yang di bioskop kan, kan ini kalau nonton bajakan kan jelas salah ya. Kita walaupun misalnya kita nonton tapi dalam hati itu sebenarnya kan ada ini bajakan nih, nggak boleh kan. Berarti dia nggak dengerin dong, maksudnya dari hati dia tuh ada kayak gitu gitu, mengabaikan ya coach mungkin Iya, betul, betul. gitu. Pasti, pasti kan kita itu kan tubuh kita tuh cerdas ya. Pokoknya sistem tubuh dan pikiran itu cerdas sekali. Pasti adalah rasa kayak nggak enak gitu ya nggak sih kalau Iya, seandainya kita melakukan benar-benar. kesalahan, betul kata Iya Sisil loh. gitu. Iya. Terima kasih Sisil ya, benar sekali itu Iya. foto-foto saya pun ya memang dibajak. Bahkan ada foto-foto yang ambil dari website ya, teman-teman. Itu foto dari Hmm. website itu nggak ada izin ya. Itu kan saya juga nggak enak dong sama fotografer. Fotografer itu adalah sahabat saya Katie ya, tinggalnya di London ya, salah satu sahabat saya. Nah itu tuh kamu ngambil copyright-nya Katie loh sebenarnya kalau ngambil foto saya begitu saja gitu ya. Jadi kamu tuh bisa dituntut dari Hmm. banyak arah sebetulnya gitu ya. Iya, Karena iya, kan benar. ada hukum-hukum seperti itu. Ya, Mungkin jadi jangan apa? membenarkan pembajakan lah. Ya, silakan Iya. Sisil. Kalau di sosial media mungkin banyak orang yang belum tahu Ya, ya. Kalaupun kita ya. tuh apa tuh nge-repost punya orang ya yang bisa di-repost gitu. Itu kan kadang kita kasih sumbernya gitu. Kayaknya kita tuh harusnya kasih kredit siapa at siapa gitu di IG gitu misalnya ya di IG. Kan harusnya kayak gitu, tapi mungkin banyak yang belum tahu ya. Tapi kan itu salahnya mereka sendiri harusnya itu apa ya? Itu kan kita sebenarnya etika ya. Etika itu kan kita tuh gimana ya? Nggak ada benar, nggak ada salah, tapi Kuncian yang hidup. sebaiknya ini Iya, kuncian hidup enak. Sesuai etika yang sudah disepakati etika. bersama gitu sih. Iya, Iya. betul. Kamu kalau seandainya mau repost ya, konten-konten kita tuh bukan bilang nggak boleh teman-teman, tapi kamu tuliskan sumbernya, minta izin dulu gitu loh. Mm-mm. Ya bukannya mencuri terus kemudian untuk kepentingan pribadi, bukan seperti itu ya. Jadi bukan berarti saya, oh ya udah kalau Coach Lia itu nggak mau bagi-bagi ilmu, enggak, kamu mau minta izin. Banyak sekali loh teman-teman, Coach ini saya boleh repost nggak? Boleh, saya bilang ya gitu asal kamu sebutkan sumbernya gitu ya. Tapi kan kalau yang ini kan jelas mencuri gitu. Nah itu salah karena nggak minta izin gitu. Kayak misalnya tetangga ya nanam mangga gitu kan, terus dia gitu ya minta izin, boleh nggak mangganya diambil tuh tumbuhnya ke saya gitu ya nggak sih. Tapi kan kita nggak, oh kan tumbuhnya ke saya buat saya aja gitu, itu nyuri loh sebenarnya. Kayak gitu tuh di Indonesia dihalalkan, sesuatu yang biasa gitu. Makanya miskin terus, gak usah heran gitu aja. Iya, aduh. Ya. Iya, lucu aja sih lihat kasus pembajakan ini ya. Dia sampai effort mencuri foto Mbak Lia dari website. Kalau dia ada effort gitu ya, kenapa nggak digunakan untuk bikin konten sendiri gitu loh. Itu Kenapa kayak betul. effort website Iya, kayak lu udah ada waktu, tenaga, tapi diluangkan untuk suatu kegiatan yang tidak bermanfaat yang merugikan diri sendiri dan orang lain itu nggak mungkin. benar, 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 benar. Kan aku udah belajar dari Coach Lia dari 2021 ya. Aku bukan yang paling lama juga, masih ada yang lebih Ya, lama, tapi dulu waktu aku awal-awal belajar dan aku misalnya dapet insight, aku tuh tetap quote Coach Lia ya, gitu loh, kayak ada kesadaran gue takut apa namanya, maksudnya nanti insight-nya apa atau ada quote yang aku dapat dari Coach Lia harus aku quote aja gitu, pokoknya aku ada kesadaran gitu, nggak ya, mau salah gitu, kayak apa namanya ya saya tentukan sumbernya gitu, walaupun habis aku dengar workshop apa terus kepikiran apa aku cantumin aku dapet insight ini setelah mendengarkan workshop ini dari Coach Lia gitu, aku dulu melakukan itu sih kayak dari awal, makanya ya iya. agak kan sih kayak ada apa yang dulu belajar sama Coach Lia terus dia bikin kursus sendirian itu kayak agak Iya, kemana ya. sebenarnya sebenarnya sih gini loh teman-teman. Sebenarnya saya tidak menyalahkan ya. Hmm, Mungkin niatnya awalnya baik gitu. hmm, Tapi caranya itu
yang tidak dirilis gitu. Karena kalau seandainya kamu niatnya baik ya, tapi kamu nggak rilis fully, jadi artinya masih ada ngerasa bahwa "Oh, aku mau bantuin orang lain lah." Pokoknya ada semua wanting approval, control, security, separation, oneness di dalam kamu ingin membantu orang lain itu, sudah pasti itu bakalan nyangkut ya. Kan malu dong kalau seandainya kamu mungkin sudah, ini kan belum sampai 6 bulan ya, misalnya terjadi seperti itu. Tapi nama kamu udah jelek sendiri. Gimana bisa sustainable bisnisnya? Ya, bagaimana bisa langgeng bisnis kamu, Mbak? Mungkin uangnya kaget gitu, seperti itu. Tapi uang itu kalau seandainya bagaimanapun juga habis, teman-teman. Kalau kamu nggak puterin untuk kebaikan, gitu. Ya, jadi ya, yang rugi siapa? Kamu sendiri sebenarnya gitu. Again, saya nggak apa-apa kalau seandainya kamu minta izin, ya pasti saya kasih gitu. Dan satu lagi, kalau kamu mau membagikan Sedona Method, ya apalagi mau bikin kursus ya, itu kamu perlu ada yang namanya facilitator training. Di dalamnya itu kamu diberitahu gitu loh, kuncian-kunciannya apa gitu ya, caranya bagaimana ya. Itu kan nggak semudah itu loh ya, membantu orang lain dengan bagasi emosi yang banyak itu. Kamu sendiri mungkin udah pernah nyoba-nyoba, udah deh gue tanyain aja tuh teman gue atau anak gue, ada satu soalnya. Saya tanya anak saya abis itu pusing coach gitu ya. Karena memang tidak semudah itu. Kamu pikir gampang hanya dengan menanyakan pertanyaan bisa nggak dilepas, mau nggak dilepas kapan gitu kan. Tidak semudah itu ya. Makanya coachnya itu di Sedona Method gak banyak, instruktur aja ya. Hanya 10 teman-teman di dunia, saya termasuk instrukturnya itu gitu ya. Kalau seandainya gampang ya, ratusan, ini kan metode sudah dibagikan jutaan orang yang pakai ya. Kemudian yang ikut facilitator training itu ratusan orangnya. Kenapa instrukturnya cuma 10? Tanya aja sama diri sendiri kenapa? Karena tidak semudah itu. Bener gak? Ya, Iya, pakai logika dasar aja. Saya mengutip Alika. Oh, logika dasar ya, Lik? aku gini aja, aku ngeliat sendiri Coach Lea itu Ya, offline ya, kita tuh make up kan. Terus ya, kan banyak teman-teman yang berbeda. Aku tuh waktu itu lagi ya, jadi model. ya, Terus aku tuh tiba-tiba ada yang aku lupa siapa, pokoknya dia tuh kayak kelihatan gitu. Waduh, itu kalau ya. coach berpengaruh itu udah nggak bisa. Coach Lea tuh tetap datar. Kayak si Dan ya, tunjukin gue siapa bisa menghadapi reaksi orang macem-macem. Kalau rilis ya kita tenang, tapi kan orang ada yang rilis tuh memang kita nggak tahu apa yang keluar dari tubuh mereka kan. betul. Iya, Bayangkan saja. Jadi lu mau gimana? Ada biasanya aku nggak ngebandingin sama praktisi lain, cuman aku juga ya, pernah kayak ke psikiater, psikolog. Aku cerita aja sama psikolog itu gini, kok psikolognya ada yang sedih gitu, kok dia ikutan aku sedih padahal aku ya, bisa gitu kan. ya. Eh, ya Merasa simpati dia gitu kan, jadi langsung ikut empati, sedih. Iya, iya, gue nggak harus kayak disedihin juga, nggak apa-apa, nggak aku nggak butuh approval kayak gitu. Makanya itu yang bikin aku tetap stick sama Coach Lia sih untuk urusan kayak apa kesadaran emosi, apa mental health gitu. Aku sticknya tetap sama Coach Lia, dan aku emang nggak coach shopping kayak yang lain. Mungkin ada teman-teman yang oh aku ke coach ini ya silakan aja. Cuman aku sih enggak sih, karena dulu aku ya coba metode lain gitu. Tapi yang emang berhasil ya sama Sedona Method Coach Lia gitu. Tapi kalau dihubungkan nih misalnya Mbak Ayu sama orang-orang yang mengatakan bahwa melakukan hal-hal seperti itu adalah eh, kan gini, kita kan belajar kesadaran. Masa belajar kesadaran coachnya terdistraksi gitu. Masa coachnya kayak gini, hal-hal sepele kayak gini dibahas gitu. Jadi saya kan juga gelisah gitu kan. Gelisah itu by the way teman-teman, gelisah itu hanya perasaan yang bisa kamu lepas gitu, nggak usah culun dan nggak usah mendramatisir hal kayak gitu ya gak sih? Jadi kayak mungkin dia concern gitu artinya ya, kalau bahasa Inggrisnya itu concern kalau seandainya coachnya itu terdistraksi untuk hal-hal receh seperti ini. Silakan Mbak Ayu. Sebenarnya bukan hal itu, kan filternya dia ya. Kayaknya dia menggunakan itu untuk mendiskreditkan mungkin ya komunitas kita atau Coach Lia. Itu udah kelihatan banget mah dari komen dia. Aku sih kayak ya aku ketawa lah, siapa yang kita nggak gelisah di komunitas ini, toh kita share gain, tumbuh bareng-bareng itu aja. Dia ngelihatnya karena filter dia aja, mungkin udah maybe agak nggak senang atau apa gitu kan. Nggak tahu lah, itu masalah dia lah gitu. Ya sebenarnya bukan berarti kita itu ya kayak Coach Lia katakan dari awal, kita tuh sadar ya, karena kita sadar ya kita mengedukasi gitu loh. Kayak kata Mas Michael juga, kalau ada guru yang ketahuan mencuri apa, kita membiarkan teman-teman lain untuk belajar dari dia, kan enggak. Kayak kita kan masih hidup bermasyarakat ya, kecuali kalau kata Mas Michael lagi, kamu hidup di dunia lain. Lalu lucu banget. Ini ada bumi, ada apa kan ya, masa
seenak-enaknya kita, ya itu yang kayak kata coach Iya, kita di spiritual bypass. iya. Tadi spiritual bypass. Iya, Cuman betul. ya, itu benar-benar nggak terganggu, kayak ya emang kita tahu itu sudah kejadian, ada yang membajak, Iya, kan kita nggak iya, aja kayak kayak orang apa kayak nggak mau ngapa-ngapain, nggak kan bisa iya, kan ya. Itu sih kalau orang yang nggak rilis fully ya dia nggak ngerti soal itu, iya. dikira kita jatuhkan. Oh enggak sama sekali. Enggak, makanya saya selalu bilang silahkan ya, kamu silahkan nonton di tempat lain. Tadi saya udah bilang belajar sebanyak-banyaknya, silahkan aja gitu ya. Nanti kamu akan tahu yang mana yang sesuai dengan hati nurani kamu, sesuai dengan kesadaran kamu gitu. Ya, itu aja. Jadi bukan berarti kalau di sebelah sana kan mungkin saya sering banget soal dapat laporan, saya sendiri nggak pernah dengar ya. Jadi ini pengetahuan saya katanya ya, saya belum ngecek, tapi katanya itu jangan sama coach yang itu, jangan coach Lia ya, Judas tukang ketawa doang ya, terus udah gitu mahal ya, entah apa lagi gitu ya. Jangan, kalau di sini tuh kamu akan dibantu, terutama untuk kamu-kamu yang belum punya duit, yang miskin, apa segala macam. Kamu kan berarti itu pengetahuan dia terbatas, padahal karena di channel saya banyak sekali yang gratisan. Kalau seandainya kamu nggak bisa manifest 20.000 ya,
Bagaimana mungkin kamu bisa manifest 10 juta gitu aja, 20.000 aja kamu nggak mampu, ya nggak sih? Saya ajarin caranya gitu. Jadi kamu jangan ikut-ikutan sama orang-orang yang melakukan spiritual bypassing untuk kepentingan sendiri. Kalau di saya nggak tidak kasih celah untuk hal-hal kayak gitu gitu. Saya kasih tahu, makanya saya mengedukasi kamu seperti itu. Karena itu untuk kebaikan kamu sendiri, ya gitu. Kalau saya semuanya untuk kebaikan bersama gitu. Kamu mau ikutan yang mana terserah, itu kan hati nurani kamu. Benar gak sih? Iya betul. Gitu. Kayak Coach Lia bilang aja, kalau kita membolehkan ada pencurian berarti kita oke dong dicuri, kayak kita oke dong Exactly. kayak Jangan marah kalau dicuri gitu ya. kayak kalau dicuri kayak tiba-tiba uang hilang gitu di Iya. pasar, ya kan kita ya kesadarannya nanam gitu ya nggak apa-apa, atau itu kan seapa ada ya. Nah jangan heran kayak tiba-tiba kok kejadian terus lah di kita yang mengizinkan gitu kan. Kayak, ya ya gitu sih. Betul, betul. Kalau seandainya kamu bereaksi, teman-teman ya, kita tuh tidak bereaksi. Saya tuh sangat sadar membagikan ini, ya. Gitu. Jadi bukan karena saya terdistraksi, bukan karena saya terganggu, ya. Kalau kamu masih mau ngambil dari saya, silahkan. Tapi ada konsekuensinya. Gitu aja, gitu. Bukan berarti saya ngediemin mentang-mentang saya udah rilis, sudah seapa adanya, ya sudahlah gitu ya. Nggak begitu ya cara hidup di dunia. Kalau kamu masih ngerasa kamu adalah siapapun nama kamu dipanggil, Mungkin gitu ini ya. dan kayak untuk naik ke level selanjutnya biasanya kan gitu kan, ada yang oh ini mah Ya, ujian. emang banyak, terus jadinya cerita sendiri di kepala diputer-puter Ya, gitu kan, kayak betul. bener Betul. nggak Iya. ada emosinya ya. Kalau dicuri ya kita rilis gitu kan apa yang Iya. versi emosi kita, terus ya udah kita bisa action gitu. Iya, iya, benar. Sih. Keren, keren Bayu. Mungkin sebulan ya. Terus ada itu video yang Iya. itu tuh yang Iya. sebelah itu. Terus Iya. kayaknya orang ini aku pernah tahu deh di mana ya. Lupa tak cari toh. Oh, ternyata. Mending aku ikut yang ini daripada aku ikut yang ini. Nanti kalau aku salah, ya enggak ada yang salah, enggak ada yang benar sih. Semua itu memang kesadaran. Belajar kesadaran tuh memang enggak gampang sih. Cuman dari kitanya tuh harus sadar. Misalkan kalau kemana ada sampah nih, tisu lah ya biasanya gitu. Aku ambil, aku masukin. Asal nggak kotor-kotor amat ya. Iya. Cuman kan kadang kan kalau di lorong gitu ada sampah gitu tuh rasanya di hati tuh kok bisa gitu loh buang tisu di sini, wong sampah tuh ada di situ gitu kan, sadar gitu loh. Di situ ada sampah, apa nggak lihat apa gimana gitu loh. Banyak Iya. kok yang bajak-bajak gitu. Tapi berarti Coach Lia itu banyak menginspirasi. Wis. Betul, menginspirasi Jadi banyak itu yang benar. nyontek. Iya, tapi tidak membenarkan. Saya tidak Ya, Jadi kamu jangan betul. membenarkan dan mewajarkan, ya. Ya, Pencurian. Jadi, Coach Lia itu bagus ya, banyak menginspirasi, makanya dibajak. Itu kamu membenarkan dan membajarkan. Ya, oh, bukan seperti itu hidup yang ya memang sudah siapa adanya, betul gitu. Tapi kalau salah ya salah gitu, tidak ya, diwajarkan. Kebanyakan dari kita kan mewajarkan dan membenarkan sesuatu yang tidak benar. Ya nggak ya. sih? Kita nge-layer namanya. Ya segala sesuatu ada hikmahnya. Kan jadi orang jadi belajar sama Coach Lia ya. Itu layering ya. Padahal kalau bikin YouTube kayak Coach Lia gini pasti kan peralatannya banyak. Terus idenya juga macam-macam. Harus mikir ini itu. Terus nanti kalau misalkan ada yang sinyalnya nggak cocok gitu kan, jadi yang situ cuma ngambil doang. Sering sih yang kayak gitu, nggak usah yang video kayak masak aja, kayak di keseharian aku Yeah. di lingkungan rumah itu juga sama, Coach. Kan Dewi ngurus yang UMKM juga. Nah, biasanya Dewi itu kalau udah ditiru gitu, terus cari kreativitas yang lain. Cuman kan mau sampai kapan kayak gitu? Yeah. Cuman
orang-orang ini tuh apa ya, ndak mau belajar kesadaran, tidak mau belajar hal yang lain, maksudnya untuk yang leher ke atas maunya gratisan, banyak deh pokoknya. Terus kalau aku lihat yang di satunya itu tiap minggu tuh mesti ada, terus murah-murah gitu. Kita tuh kan harus bersaing untuk yang berkualitas ya, tapi kok ini bersaingnya yang murah gitu loh coach. Tapi ya gimana ya, kalau aku belum pernah yang wow gitu. Tapi ini kan yang ikut tuh kan orang banyak, dilihat sama orang se-Indonesia bahkan sedunia ya kan coach. Terus nggak murah gitu. Kita belajar tuh kan nggak murah. Kenapa sih orang-orang itu gitu? Gitu. Kayak kemarin Dewi tuh sempat kemarin ya spinning terus ngelayering kayak gitu. Terus tiba-tiba minggu kemarin banyak kan dari Coach Lia minggu ini yang posting video baru ya Coach ya. Wah, itu sudah terjawab semua. Gimana tuh? Jadi aku nggak perlu nanya di grup, nggak perlu nanya di WhatsApp itu ya. Nggak perlu nanya, udah dijawabin semua. Sampai bingung mau dengerin video yang mana tuh sampai bingung. Lah udah dijawab semua. Iya. Memang benar ya teman-teman, kita tuh perlu sadar dalam hidup. Karena kalau seandainya kita nggak sadar, akhirnya kita jadi menyakiti orang lain. Seperti contoh yang tadi Dewi bilang ya, sampah ya. Indonesia itu adalah salah satu negara tertinggi ya, yang tidak peduli lingkungan. Padahal sebenarnya ya kan kita hidupnya di alam ini ya, kayak kita ngerasa terpisah banget gitu ya. Karena apa? Karena nggak sadar gitu. Ya, makanya banyak sekali sumber daya yang hilang gitu, diambil orang. Tampaknya seperti itu karena itu padahal hak kamu ya kan, hak kita gitu sebagai itu. Makanya miskin terus udah. Ya, gitu loh teman-teman. Kalau kita sadar ya, kita tuh untuk kebaikan bersama gitu, untuk semuanya nggak cuma mikirin diri sendiri. Sebenarnya lebih kayak gitu sih, gitu. Ya. Betul. Terus kayak ini coach, kayak pilah sampah. Pilah sampah itu kan kalau dimulai dari rumah tangga itu kan hasilnya juga banyak loh coach. Dewi kan udah dari COVID itu mulai pilah sampah. Jadi sampah kompos sama sampah plastik itu udah tak bedain. Itu tiap hari tuh kompos sampah tuh udah pernah penuh sampai sekarang. Iya, memang mulainya dari diri sendiri dulu teman-teman ya. Itu akan menyebar menjadi luas. Jadi kalau seandainya dari diri sendiri kita udah nggak peduli dan udah nggak sadar ya, maka bagaimana bisa kita bikin dunia jadi tempat yang lebih ramah? Tentu saja kita kan masih berbagi hidup ya, masih berbagi dunia, masih berbagi tempat gitu ya. Kalau seandainya kamu hidup di gua, mungkin ya udah gitu ya. Ya gitu sih kan, saya nggak bisa ngomong dari perspektif yang sudah sadar gitu kan, ini sudah seapa adanya. Untuk kamu-kamu yang mungkin masih di situ kesadarannya, ya saya merendahkan bahasa saya aja gitu. Nggak, yuk kita tahu. Ya memang kita harus menyesuaikan bahasa sih biar mudah dimengerti. Kalau kita bahasanya tinggi misalnya kayak bahasa kesadaran gitu kan, 5 dimensi 6 dimensi lah, orang pada kagak ngerti ya. Iya. Coach, keep it simple sweetheart. Sebenarnya keep it simple stupid loh. Sebenarnya Lester mengatakannya gitu, keep it simple stupid. Cuman karena Lester melihat ketika stupid itu orang banyak ke-trigger, ya udah jadi dilembutin jadi keep it simple sweetheart gitu ya. Kan ada yang perlu dikerasin, ada perlu dilembutin gitu sesuai sama keren. Oke, terima kasih ya Sisil, Mbak Ayu, Dewi ya. Kita Sama-sama. gantian. I love you ya. Love you. Yang lain Love you. Bye-bye. Ya. Bye-bye. Bye. Kita gantian ya sama Rida, semoga udah bisa. Alika. Sebentar. Rida masih muter-muter tuh, Rid. Terus Zahra. Halo. Zahra sebentar ya, kita tunggu yang lain. Alika. Rida bisa nggak Rida? Kalau misalnya masih belum bisa, gantian dulu ya sama yang lain.